Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Muhammad Fariza Agustino. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang routing dinamik. Nah, jadi apa sih tujuan dari membahas routing dinamik? Nah, jadi di sini dalam video ini kita bertujuan untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi routing dinamik sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling menghubungkan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, jadi dynamic router ini mempelajari sendiri rutenya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Jadi administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Router pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Nah, untuk macam-macam dari routing dinamik sendiri, yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga ada OSPF atau Open Shortest Path First, dan yang keempat EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, kelebihan dari routing dinamik sendiri adalah hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Lalu kita tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada, dan bila terjadi penambahan suatu network baru tidak perlu semua router mengonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Dan terakhir, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain apabila suatu jalur rusak. Jadi meningkatkan efisiensi dalam mengatur jaringan seperti itu. Nah, ini perbedaan yang spesifik terkait kedua jenis routing, yaitu routing statik dan dinamik. Nah, jadi pada routing statik sendiri yaitu berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik ini berfungsi pada inter-routing protokol. Pada routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan pada routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Jadi udah ada sistemnya sendiri. Nah, routing table dibuat dan dihapus secara manual itu pada routing statik, dan routing table dibuat dan dihapus secara otomatis pada routing dinamik. Tidak menggunakan routing protokol, dan juga pada routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Dan yang perbedaan yang terakhir untuk routing statik sendiri, Microsoft mendukung multi-home sistem seperti router, sedangkan pada routing dinamik Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Seperti itu. Langsung saja kita mencoba menerapkan routing dinamis pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi untuk skenario-nya sendiri itu tetap sama seperti yang routing statik kemarin. Ada 3 buah router, ada 3 buah PC, dan juga 2 buah server. Jadi ini sama dengan IP dan IP address dan gateway-nya juga sama. Cuma nanti itu dirubah menjadi dinamis. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama itu buat simulasi jaringan seperti gambar, seperti IP gateway dan gateway PC. Nah, untuk gambarnya sendiri sini aku sudah buat. Nah, ini untuk gambar yang kemarin. Jadi ada 3 router, 2 server, dan juga 3 PC. Lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu isikan network routing RIP seperti router sebagai berikut. Jadi pada router 1 itu terdapat network address 12.00, 13.000, dan 192.168.10. Nah, jadi kita tambahkan dulu ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Jangan lupa untuk statiknya ini dihapus dulu. Kita remove semua. Nah, lanjut ke
ini routing RIP. Jadi yang pertama tadi berapa? 12.000 12 13 0 terakhir 192.168 192.168. Nah, untuk router yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke untuk router yang kedua, 12.00, 23.00 dan sama. Jadi untuk router 2 kita ke config. Untuk yang statiknya kita hapus dulu, kita hapus semua. Nah, baru kita tambahkan RIP nya 12.23 titik. (12, 23, 192). Nah, udah sama ya dengan contoh pada gambar. Lanjut setting router yang ketiga, itu 13, 23, 33 dan 43. Ini pada bagian ini router 3 yang terhubung ke server. Sama, kita hapus dulu untuk yang statiknya kita hapus semua. Kita starting RIP-nya pertama itu 13.0.0. Terus 23 titik, terus ada 33 titik, lanjut ada 43 titik. Jadi network address ini tuh merepresentasikan setiap hubungan antara network. Jadi antara router 3 dengan server 1, server 2, dengan juga antara router 3 dengan router 1 dan router kedua, seperti itu. Nah, apabila sudah disetting, langkah yang ketiga adalah menambahkan network routing RIP. Kita tambahkan perintah tab pada CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu router config router no auto summary dan version 2. Jadi kita buka aplikasi pakai tracer. Untuk router pertama kita buka tab CLI, terus kita tambahkan ketika no auto summary, lanjut version 2. Sudah. Untuk router 1 kita sudah, router 2 kita sama. Kita ke tab CLI dulu, auto summary juga version 2. Ntar kita coba dulu ya, summary. Dan yang terakhir di router ketiga kita CLI kan juga no auto summary dan version 2. Nah, jadi ketiga router sudah kita itu kan tambahkan pada tab CLI. Terus langkah keempat, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab, itu config global setting save. Nah, lanjut kita masuk ke sini, kita masuk ke config, ada menu global setting, nah kita save. Nah, otomatis sudah tersimpan untuk router yang satu. Untuk yang router yang kedua kita ke config, set global setting, save. Sudah. Router ketiga sama, kita save. Nah, apabila sudah tersave, kita lanjut ke langkah yang kelima. Untuk merestart dan meluat seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau Alt S. Jadi kita tekan tombol pada komputer kita itu Alt S.
kita yes saja. Nah, jadi kita tunggu sampai programnya berjalan lagi dengan indikasi bahwa panahnya ini berwarna hijau seperti itu. Nah, jadi panahnya sudah berubah warna menjadi hijau, programnya sudah bisa berjalan. Kita lanjut ke langkah yang keenam. Jadi untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route, yang akan menampilkan hasil tabel routing seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke masing-masing router, kita ke tab CLI, kita ketikkan show IP route kurang B. Salah. Typo, sorry guys. Salah ketik, anjay. Baru dua. Nah, ketik enter. Nah, ini jadi so IP route pada router 2, yaitu ada ini, yang penting itu ada R-nya ini yang penting. Jadi ada rute 13.000 is subnetted one subnet. Jadi 13.000 ini dia itu terhubung via 12.12.12.1 dan juga via 23.23.3. Jadi 13 ini kan dari router 2 ke router yang ketiga. Seperti itu. Terus untuk router yang ketiga juga sama, kita bisa cek CLI-nya. Nah, untuk IP3 sama, itu ada R-nya di sini. Jadi ini sudah bisa dibilang sudah terhubung. Yang router 1 tadi salah ketik, coba lagi ya. Show IP route. Nah, juga sudah terkoneksi, ada R-nya nih 3 sudah terhubung. Nah, lanjut untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita mensimulasikan skenario berikut. Jadi yang pertama, kita mengirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Jadi kita ambil dulu paket simbol PDU dari PC1 ke PC2, kita ganti ke mode simulation, kita edit filter, udah bener ya ICMP, lalu kita start. Nah, jadi in progress ini dari PC1 menuju ke router 1, lanjut mengirimkan pesan ke PC2. Dari PC2 dikembalikan lagi ke router, dari router lanjut ke PC1 kembali lagi seperti itu. Jadi di sini juga terdapat keterangan bahwa successful, jadi program tersebut berhasil. Ini kita hapus dulu. Lanjut ke yang kedua, yaitu mengirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3, jadi nyebrang router. Kita simulasikan. Wih, cepet banget. PC1 ke PC3. Nah, dari PC1 ke router, terus lanjut ke router 2 ke PC3 sini. Setelah dari PC3 lanjut, kita pause ke router 2 ke router 1 dan ke PC1 lagi. Nah, jadi prosesnya sudah berhasil ya, successful di sini keterangannya. Kita hapus dulu. Lanjut ke soal yang ketiga, mengirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Dari PC1 sini ke server 1. Kita simulasikan. Oh, jadi dia mencari jalan ke router kedua, terus dari router 2 dia keteruskan ke router ketiga. Udah bisa. Bentar, kita ulangi dari PC1 ke server 1. Dan dia jalan. Nah,
Bisa ya, jadi dari server 1 dia ke router 3, dari router 3 ke router 2, balik lagi ke router 1 dan ke PC 1. Nah, jadi ada keterangan lagi bahwa programnya ini sudah berhasil. Lalu kita hapus. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Harusnya hasilnya sama sih, juga berhasil. Server 2. Nah, simulasikan dari PC 1 ke router yang pertama, masuk ke router 2, masuk ke router 3. Gagal lagi ya. Ngebug kayaknya ngebug. Nah, kita ulangi lagi. Masuk router yang pertama, masuk router kedua, masuk ke router yang ketiga. Nah, masuk ke server yang kedua. Terus kembali lagi, masuk router 2 lagi, masuk router 1 dan kembali lagi ke PC 1. Nah, jadi programnya sudah sukses. Jadi jalan sudah benar, kita hapus lagi. Lanjut untuk yang kedua ya. Lanjut untuk yang selanjutnya. Maaf. Kirimkan paket simple BDU dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 1. Nah, kita langsung simulasikan dari PC 3 masuk ke router 2, masuk ke router yang pertama, lalu ke PC yang pertama. Nah, sudah. Kembali lagi dan berhasil diterima oleh PC 3. Keterangan successful berarti ada komunikasi dua arah, artinya berhasil. Kita hapus. Lanjut untuk yang selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Dari PC 3 ke PC 2. Sama, ini harusnya berhasil juga. Router 2 masuk ke router 1. Router 1 masuk ke PC 2. Nah, udah. Dari PC 2 kembali ke router 2 dan masuk ke PC 3 lagi. Jadi ya successful. Kita hapus, kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi simple BDU dari server 1 ke server 2. Jadi antar server 1 ke server 2. Lanjutkan. Masuk ke router 3 dari server 2, berhasil ya ini. Dan BDU-nya sudah kembali lagi ke server 1 dan keterangan sukses, jadi berhasil. Lanjut ke ini dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1 kita BDU kan. Set, masuk ke router 3. Dari router 3 kemana? Oh, dia ke router 2 terlebih dahulu, lalu ke router 1 ke PC 1. Lanjut naik lagi ke router 1, ke router 2, ke router 3, lanjut ke server 1. Nah, sudah successful. Jadi pada routing statik ini jalannya kan dari server 1 ini masuk ke router 3 langsung ke router 1 kalau di statik. Nah, jadi kalau di dynamic ini dia mencari jalan sendiri. Jadi dari router 3 itu dia bebas, bisa pilih ke router 1 langsung atau ke router 2 yang terlebih dahulu. Jadi dia itu menentukan jalannya sendiri. Tadi sukses, kita hapus lagi. Lanjut ke ini, pengiriman paket simple BDU dari server 1 ke PC 2. Harusnya juga sudah bisa. Dari PC 2 kita coba simulasikan. Masuk ke router 3, dia masuk kembali ke router 2, dari router 2 ke router 1, lanjut ke PC 2. Dari PC 2 dikembalikan lagi ke router 1, balik lagi ke router 2, lanjut ke router 3 dan balik lagi ke server 1. Seperti itu. Jadi berhasil. Nah, yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC 3. Dari yang server 1 ke PC 3. Nah, ini terus set masuk. Nah, jadi ini sudah berhasil ya, successful. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu yang ke-8, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Jadi kita kembali ke Cisco Packet Tracer, kita kembalikan ke mode real time di sini, terus kita tracing itu di tracing ya, tracer, kita ketikkan IP PC3 1
titik 168.1.253. Nah, jadi tracer kembali sudah complete. Lalu lanjut ke server yang pertama, yaitu 33. Ketikkan gateway-nya. Nah, sudah berhasil juga tracingnya, tracing root. Lalu ke server kedua 43.1. Nah, jadi pada PC 1 tracingnya sudah komplit. Lanjut kita tracing ke PC yang ketiga. Di sini kita ketik tracer, kita masukkan IP PC 1 ya, 192.168.1.1. Nah, ini tracernya sudah komplit. Jadi dia dari PC 3 masuk ke router ke ini, jalurnya lewat ini, lalu ke PC 1. Terus ini sama, kita ke server 1. Nah, juga udah bisa. Kita ke tracing yang server 2. Nah, jadi untuk proses tracingnya ini sudah berhasil ya, atau complete. Terus kita masuk ke langkah yang selanjutnya, ke-9, yaitu buat skenario jalur routing R1 dan R3 jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3. Misalnya interface RL3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Nah, jadi kita mendisable salah satu ini jalur dari router 1 ke router 3. Kita disable ya. Dari di serial ini. Sebentar. 13. Jadi serial 3 ini kita disable aja. Port 1 kita off kan. Nah. Lalu salah. Untuk serial 3 kita nyalakan. Yang kita off kan itu serial 2. Di sini aku gunain serial 2, lakukan dulu. Baru kita tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, sambil menunggu mungkin kita bisa baca ini. Nah, untuk yang langkah selanjutnya itu melakukan percobaan pengetesan seperti pada poin 7 kembali. Jadi kita mengetes ini dengan memutus salah satu jalurnya seperti itu. Nah, ini sudah 20 detikan. Coba kita kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 2. Nah, ini kan sorry. Kita mode ke simulasi dulu. Kita hapus. Nah, ini dari PC 1 ke server 2. Jadi kita jalankan. Jadi dari PC 1 dia masuk ke router 1. Nah, kan rute dari router 1 ke router 3 ini diputus. Jadi router 1 ini masuk ke router 2, lalu ke router 3, baru dia sampai ke server 2. Dari server 2 begitu juga, kembali lagi ke router 3, balik ke router 2, lalu yang terakhir balik ke router 1 dan masuk kembali ke PC 1. Dan di sini terdapat keterangan successful, artinya berhasil. Nah,